Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari peristiwa di Taman Getsemani, di mana Yesus sedang bergumul dalam doa menjelang penyalibannya. Dalam konteks ini, Yesus menegur murid-muridnya yang tertidur ketika seharusnya mereka berjaga dan berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dalam bahasa Yunani, kata berjaga-jaga, yakni gregoreite, berarti tetap waspada dan tidak lengah. Ini menunjukkan pentingnya kesiapan rohani dalam menghadapi pencobaan dan tantangan hidup. Doa menjadi alat utama untuk memperkuat iman dan ketahanan dalam menghadapi godaan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya akan menghadapi ujian iman yang berat, terutama saat Yesus ditangkap. Pencobaan dalam konteks ini bukan hanya godaan dari iblis, tetapi juga situasi yang menguji kesetiaan mereka kepada Yesus. Lalu dikatakan dalam teks ini, roh memang penurut tetapi daging lemah. Manusia sering sekali memiliki niat baik secara rohani, roh penurut, tetapi kelemahan fisik dan kedagingan bisa membuatnya gagal. Ini mencerminkan realitas pergumulan antara keinginan untuk taat kepada Tuhan dan kelemahan manusia yang mudah tergoda oleh dosa. Saudara-saudara, menjelang kita akan memasuki Jumat Agung besok, bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita dalam menyambut Jumat Agung? Ini menjaga kehidupan doa dan iman. Dalam dunia yang penuh pencobaan, kita perlu selalu berjaga-jaga dalam doa. Doa bukan sekadar aktivitas rutin, tetapi hubungan yang memperkuat ketahanan iman kita. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu kita untuk selalu berdoa. Kemudian kewaspadaan terhadap godaan. Godaan bisa datang dalam berbagai bentuk seperti keinginan duniawi, tekanan sosial, dan kompromi iman. Kita perlu memiliki kesadaran rohani agar tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Kemudian kelemahan manusia dan ketergantungan pada Tuhan. Mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan dan seringkali gagal ketika mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus bergantung pada kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, agar bisa mengalahkan kelemahan daging. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan renungan bagi kita. Apakah saya sudah memiliki kehidupan doa yang konsisten untuk menghadapi tantangan iman? Apa saja pencobaan yang paling sering membuat saya jatuh? Dan bagaimana saya bisa mengatasinya? Bagaimana saya bisa lebih bergantung kepada Tuhan dalam mengatasi kelemahan diri? Yesus mengajarkan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus sadar bahwa roh kita ingin taat kepada Tuhan, tetapi kelemahan daging sering menjadi penghalang. Oleh karena itu, kita harus terus bersandar pada Tuhan dan membangun hubungan yang erat dengannya melalui doa dan kewaspadaan rohani kita. Selamat memasuki Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.